Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aulia Nujana dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah yaitu Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista SPD MPDE. Dengan tugasnya yaitu memberikan beberapa pertanyaannya. Dan pertanyaan pertama yaitu jelaskan kepada Anda perlu untuk mempelajari ekonomi manajerial. Dan menurut saya, ekonomi manajerial merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menerapkan membuat sebuah keputusan mengenai bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di suatu organisasi. Apalagi dalam menghadapi era globalisasi, persaingan bisnis di pasar global menjadi sangat kompetitif dan seiring berkembangnya zaman, maka seorang pengambilan keputusan dalam manajemen bisnis haruslah dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial yang cukup untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang timbul secara efektif, efisien, dan rasional. Pertanyaan kedua yaitu, teori perusahaan menganjurkan bahwa untuk mencapai keuntungan kita perlu untuk meningkatkan pendapatan setinggi-tingginya dan merendahkan serendah-rendahnya biaya. Apakah setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan mengapa. Dan menurut saya sampai saat ini saya setuju saja dengan teori tersebut karena pada umumnya tujuan didirikan sebuah bisnis atau perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis tentu perlu mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan, tetapi tidak ada salahnya jika merendahkan biaya serendah-rendahnya. Memang, keuntungan biaya yang didapatkan tidak akan banyak, tetapi dari sisi lain keuntungan yang akan kita dapatkan yaitu bisnis yang kita jalani akan lebih dikenal dan lebih dikenal banyak orang. Contohnya seperti kayak gini, misalnya ada orang yang belanja di toko kita, pasti orang itu akan berbicara kepada temannya dan bilang, wah di toko ini aja nih lebih murah atau harganya lebih terjangkau. Otomatis bisnis tersebut akan ramai dan banyak konsumen dan juga dapat kepuasan dari konsumen. Dan itu juga menjadi tujuan sebuah dalam bisnis, agar bisnis tetap bertahan menghadapi persaingan yang ada. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu seandainya saya seorang pengusaha restoran western yang akan dibuka di Indonesia, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap bisnis restoran saya. Misalnya yang pertama, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bisnis restoran tersebut yaitu yang pertama pastinya harga. Harga biasanya konsumen menginginkan yang harganya masih bisa dijangkau serta memiliki kualitas yang baik, yang mana akan memberi kepuasan tersendiri bagi konsumen. Dan faktor yang kedua yaitu kualitas makanan. Kualitas makanan juga sangat berpengaruh kepuasan konsumen. Jadi, kualitas tersebut bisa dari segi penampilan, cita rasa, kebersihan serta bahan dan alat yang digunakan pada proses pengolahan makanan. Hal ini juga harus sangat diperhatikan karena pada kesan pertama saat konsumen datang sudah selesai dengan keinginan dari konsumennya, sehingga konsumen tersebut akan melakukan repeat order atau pembelian kembali. Ya, dan itu dia faktor kedua. Dan faktor yang ketiga yaitu tempat. Tentu tempat juga sangat penting dalam kesuksesan bisnis. Konsumen akan mencari tempat kuliner yang menarik, nyaman, apalagi tentunya pasti ya yang menarik. Karena restoran ini restoran western, maka akan lebih menarik jika didesain seperti restoran-restoran yang ada di luar negeri. Mulai dari tempat duduknya, peralatan makanan, suasana restoran tersebut. Hal ini juga dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan promosi secara tidak langsung terhadap restoran tersebut. Dan faktor keempat yaitu promosi.
Promosi juga sangat penting. Ada banyak cara untuk mempromosikan bisnis. Apalagi di tengah perkembangan teknologi saat ini, di mana kegiatan promosi sudah sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial. Dengan adanya promosi, konsumen akan mengetahui bisnis yang kita jalani. Dan faktor yang kelima yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Dengan adanya pelayanan yang baik dan berkualitas tentu saja akan membuat kepuasan konsumen sesuai yang diharapkan oleh konsumennya. Yang pasti ya, kualitas pelayanan itu harus baik. Dan faktor yang terakhir adanya pesaing. Pesaing merupakan salah satu faktor berhasil atau tidaknya suatu bisnis. Pesaing bisa saja menyediakan barang yang serupa dengan bisnis kita, sehingga konsumen akan lebih tertarik pada produk yang ditawarkan pesaing. Hal ini sudah menjadi tugas bagi kita selaku pemilik usaha untuk menganalisa faktor eksternal pesaing yang menjadi penghambat bagi keberhasilan usaha kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan ada kesalahan di beberapa kata. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.